Terus masuk ke penanganan ya dok ya. Kira-kira jenis penanganan apa sih untuk kanker mulut ini, mulai dari sebelum operasi, mungkin nanti ada tahapan gitu ada ke sebelum operasi. Nah, sebelum operasi misalnya tahapan yang bisa dilakukan. Nah, kalau untuk penanganan dari kanker mulut itu sendiri yang paling sederhana adalah pertama kita cek dulu ke dokter gigi ya untuk dilakukan pemeriksaan rutin terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti bagaimana untuk melihat apakah kanker mulut atau bukan, begitu biasanya nanti oleh dokter gigi, terutama oleh dokter gigi spesialis penyakit mulut, itu nanti ada pemeriksaan jam atau pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan ini nanti bisa dilakukan menggunakan pemeriksaan pewarnaan visual, itu menggunakan pewarnaan Tolidin Blue ataupun menggunakan brush cytology atau menggunakan semacam sikat khusus untuk tes cytology. Nah, setelah itu juga tapi untuk penegakan diagnosisnya sendiri memang harus untuk mengetahui apakah memang ini kanker mulut atau bukan, itu menggunakan pemeriksaan histologi atau dikenal sebagai histopatologi untuk melihat kelainan sel di dalamnya, seperti itu. Memang harus untuk menegakkan diagnosisnya adalah standar emasnya yang menggunakan pemeriksaan histopatologi itu sendiri. Dan itu dilakukan di lab ya dok? Ya, itu harus dilakukan dibantu oleh lab ya untuk melihat adanya kelainan pada selnya itu. Tahap selanjutnya setelah udah muncul nih hasilnya seperti ini, nah kira-kira apa lagi dok yang harus dilakukan oleh pasien? Oke, biasanya nanti kalau misalkan memang diagnosisnya sudah tegak, misalkan ke arah keganasan, berikutnya adalah penentuan terapinya. Nah, nanti setelah dilakukan terapi itu dilihat terlebih dahulu, mulai yang pertimbangan terapi ini dilihat dari ukuran dari tumornya, kemudian dari stadium kankernya itu seperti apa, kemudian ada tidaknya metastasis biasanya. Nah, metastasis itu adalah sel kanker yang mudah mulai menyebar ke bagian tubuh lain. Gitu. Nah, umumnya itu memang untuk kanker di area rongga mulut itu sendiri yang paling terdekat adalah ke tulang ataupun ke daerah otak ataupun paru-paru. Seperti itu. Nah, nanti sudah dipertimbangkan yang tadi, maka ditentukan apakah cukup menggunakan pembedahan saja, ataukah nanti dilakukan radiasi, ataukah kemoterapi, atau gabungan dari ketiganya. Itu nanti memang harus ada penilaian khususnya seperti itu.